Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat tabel fakta trip. Yang pertama kita lakukan adalah membuat execute SQL statement dengan cara memberikan query seperti ini. Drop tabel if exists fact trip. Jadi nanti kita akan menghapus tabel fact trip apabila tabel fact trip itu sudah ada. Kemudian kita klik kembali ke table fact trip dan ketentuan kolom seperti ini: SK company, SK passenger, SK trip, SK time, dan total passenger dengan tipe datanya integer. Kemudian klik OK. Kemudian kita tak lupa kita masukkan tabel inputnya dengan cara memberikan SQL seperti ini. Kemudian klik OK. Nah, karena di tabel ini kita menyatukan dari masing-masing dimensi menjadi satu di dalam tabel ini, kita dengan cara mengambil sorget key dari masing-masing dimensi. Di sini ada company, passenger, trip, dan date. Date itu dibagi menjadi dua, time in dan time out. Yang pertama, kita membuat database lookup. Kita bisa mencarinya di sini, database lookup. Kita cari, kemudian ini diklik, kemudian di drag and drop dan taruh sebelah sini. Kita hanya tinggal mengeditnya. Kemudian connectionnya itu dim, lookup table-nya itu sesuai dengan dimensinya. Karena ini kita ingin memasukkan dimensi company, jadi kita pilih lookup tabelnya itu dimensi company. Kemudian kemudian di bawah sini setting ID company harus sama dengan ID company. Jadi komparatornya itu harus sama, benar-benar harus sama dengan field yang sudah kita buat. Kemudian di bawahnya ini kita nilai kembali dari lookup tabelnya itu kita pilih SK company. Jadi sorget key company dari dimensi company dengan tipe data integer. Kita klik OK. Sama dengan lookup passenger juga sama seperti itu, cuma kita pilih di sini dimensi passenger, kemudian ID passenger, oh tadi kan ID company, ini ID passenger, harus sama dengan ID passenger. Kemudian kita mengambil nilai kembalian dari lookup tabelnya itu SK passenger, sorget key passenger dari dimensi passenger, nanti tipe data integer. Begitu juga dengan trip, connectionnya dim, kemudian lookup tabelnya dim trip nomor sama dengan trip nomor. Kemudian perbedaannya juga ada di sini. Kita mengambil sorget key trip dari dimensi trip dengan tipe data integer. Kemudian klik OK. Kemudian ini dimensi date kita bagi menjadi dua. Itu ada time in dan time out. Dan untuk time in ini lookup table-nya dim time, kemudian date-nya harus sama dengan time in. Date-nya harus sama dengan time in. Kemudian kita ambil sorget key-nya dari dimensi time, itu sorget key time dengan tipe data integer. Kemudian time out juga kita berikan step namanya itu time out dengan connectionnya dim, kemudian lookup table-nya itu dim time, kemudian date-nya itu field-nya itu sama dengan time out. Kalau tadi kan time in, sekarang ini time out. Kemudian sama SK time, tipe datanya integer. Kemudian di sini ada select value dari masing-masing yang sudah kita buat tadi, dari masing-masing database value dan tabel input tadi. Kemudian di sini kita pilih SK company, SK passenger, SK trip, SK time, dan total passenger. Ini kita hanya tinggal memilih get field change. Dari sini saya hanya mengambil 5 dari 12 yang disediakan. Hanya mengambil sorget key dan total passenger saja dari masing-masing dimensi. Dengan panjang seperti ini, presisinya seperti ini, binary-nya kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Dan klik OK. Nah, setelah kita membuat proses ini, kemudian kita hanya tinggal menjalankannya saja dengan cara seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Kita saksikan tadi, kita hanya
tinggal mengklik tombol yang ada di sebelah sini, klik, kemudian kita launch. Nah, ternyata centang hijau semua pertanda berhasil. Prosesnya sudah berhasil. Kemudian apakah berhasil atau tidaknya proses ETL ini, kita dapat melihatnya di database kita di tabel facttrip. Apakah sudah benar-benar terekstrak atau tidak, sudah benar-benar terprocessing atau tidak, kita lihat saja. Nah, ternyata sudah berhasil di proses ETL, ternyata sudah ada di sini di tabel facttrip dengan kolom SK company, SK passenger, SK trip, SK time, dan total passenger. Ternyata sudah berhasil. Oke. Sekian penjelasan tentang proses ETL dari saya. Selanjutnya adalah proses skema Workbench itu sendiri.